Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Utama di English Class by Mr. Utama. Oke, untuk materi kali ini yang akan saya bahas adalah simple past tense. Nah, sebelum kita maju ke materinya, silahkan kalian like, share, subscribe, lalu nyalakan lonceng pemberitahuan. Oke, kita langsung ke materinya saja. Nah, simple past tense adalah bentuk kalimat yang mengindikasikan sebuah kegiatan yang dimulai dan berakhir di masa lampau pada waktu tertentu. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah waktu tertentu. Yang dimaksud adalah waktu tertentu itu di waktu lampau itu jelas waktunya ya, seperti ada yesterday, ada yang pakai last week, last year, last month, dan lain-lain. Kemudian yang pakai ago, 2 days ago, 3 months ago, 4 years ago, dan lain-lain. Kemudian this morning, pagi ini. Kalau di naratif teks biasanya ada once upon a time atau long time ago. Itu keterangan-keterangan waktu di waktu lampau ya. Jadi jelas keterangan waktunya. Nah, di sini kita bisa lihat di diagramnya ya. Di sini ada present, ada future, dan ada past. Nah, kejadiannya itu terjadi di waktu lampau, dimulai dan berakhir di waktu lampau dengan keterangan waktu yang jelas ya tadi ya, pakai yesterday, last, dan lain-lain. Kemudian formulanya ya atau rumusnya untuk positif subjek diikuti verb 2. Nah, untuk verb 2 sendiri nanti terbagi menjadi dua ya, ada reguler sama irregular. Yang reguler itu verb 2 yang berakhiran dengan ed atau d. Sedangkan yang irregular itu tidak beraturannya, jadi kalian harus hafalan sendiri. Paling gampang adalah kalian hafalan dengan kata-kata yang biasa muncul dalam kehidupan sehari-hari dulu ya. Seperti melihat, mendengar, makan, dan lain-lain. Itu kan sering muncul. Jadi kalian hafalin dulu yang irregularnya itu. Kemudian untuk negatifnya, kalimat negatifnya itu subject diikuti didn't atau did not ya. Kemudian diikuti verb 1. Kenapa verb 1? Karena di sini sudah ada didn't ya. Jadi verbnya kembali ke verb 1. Didn't ini menggantikan lampaunya. Kemudian kalau interrogatif itu ada did dulu ya, ada did dulu, kemudian subject diikuti verb 1. Kemudian ke contohnya. Contohnya di sini I enjoyed the party a lot. Did you enjoy it? Saya menikmati pestanya. Apakah kamu menikmatinya? Nah, ini ada dua contoh ya. Yang pertama adalah yang positif. Di sini enjoy itu verb 2-nya ada regular ya. Berarti tinggal ditambahi ed. Kemudian di sini bentuk kalimat tanyanya, karena sudah ada did, maka enjoy-nya kembali ke verb 1. Kemudian di sini we saw Alice in town 5 days ago. 5 days ago adalah kata keterangan waktu tadi ya, yang menunjukkan specific time in past, keterangan waktu spesifik di waktu lampau, 5 hari yang lalu. Kita melihat Alice 5 hari yang lalu di kota. Nah, di sini verb 2-nya adalah saw, dia verb 2 dari see ya, melihat ya. Kemudian contoh ketiga, I went to the cinema 3 times last week. Jadi untuk simple past juga bisa untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang terjadi berulang kali di waktu lampau. Jadi di sini pergi ke sinema atau bioskop 3 kali last week. Jadi dalam minggu lalu dia pergi ke bioskop selama 3 kali. Di sini juga wajib menggunakan verb 2. When itu verb 2-nya dari go ya, pergi. Kemudian untuk yang nominal. Nah, nominal itu yang bukan atau tidak menggunakan verb ya, tidak menggunakan kata kerja. Jadi nanti menggunakannya adalah adjective, noun, sama adverb. Nah, di sini untuk positifnya adalah subject plus was atau were, kemudian baru diikuti adjective, kata sifat, noun, kata benda, maupun adverb, kata keterangan tempat, bisa, dan lain-lain ya. Nah, di sini untuk was-nya
was-nya ya. Ini untuk was itu dipakai oleh I, he, she, dan it. Jadi was itu nanti digunakan ketika subjeknya adalah I, he, she, atau it, atau subjek yang singular yang jumlahnya satu. Kemudian yang were ini digunakan untuk subjek yang you, they, dan we, atau subjek yang jumlahnya plural, lebih dari satu. Contohnya untuk yang nominal. Nih contohnya, I was annoyed because they were late. Late itu kata sifat ya, terlambat. Dia pakai were, they were late. Were-nya itu karena subjeknya adalah they, seperti itu. Jadi they, kalau they berarti pakai were, kemudian baru diikuti adjektifnya. Di sini ini sebenarnya bisa ya, tapi ini bentuknya pasif. I was annoyed. Kemudian yang contoh kedua, I wasn't hungry. Hungry itu juga kata sifat, lapar. I wasn't hungry. Was di sini karena subjeknya adalah I, ya tadi ya. Subjeknya adalah I. Maka dia pakainya was. Ini bentuk negatif jadi wasn't atau was not hungry. Saya tidak lapar. So, I didn't eat anything. Jadi saya nggak makan apapun. Kemudian yang bentuk kalimat tanya adalah were you too tired? Tired juga kata sifat ya. Capek. Kemudian ini karena kalimat tanya berarti were-nya yang di depan, kemudian subjek, baru adjective, noun, atau adverb tadi. Oke, kita ke latihan soal. Yang nomor 1 nih, I bla bla bla, di sini kamu harus ganti kata yang di dalam kurung menjadi bentuk yang sesuai dengan tensesnya. Di sini sudah ada kata keterangan yesterday, berarti menunjukkan waktu lampau. Berarti karena di sini negatif ya dan diikuti dengan go itu kata kerja, berarti harus pakai did not. Jadi jawabannya adalah I didn't go to school alone yesterday, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, we eat, ya di sini dalam kurung eat in this restaurant 3 days ago. Di sini ada kata keterangan waktu juga, 3 days ago, 3 hari yang lalu, berarti menunjukkan waktu lampau. Jadi nanti it-nya dirubah menjadi verb 2 ya. It itu dia masuknya adalah irregular menjadi we ate. Nah, we ate in this restaurant 3 days ago, seperti ini. Kemudian yang contoh ketiga ini adalah kalimat tanya ya, interrogatif. Di sini ada keterangan waktu this morning, keterangan waktu spesifik di waktu lampau ya. Berarti di sini juga harus pakai simple past tense. Nah, karena bentuknya tanya berarti jadinya did you play badminton this morning, seperti itu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.